Halo semua, kami dari kelompok 4, kami akan menjelaskan tentang logaritma dan eksponen. Berikut adalah anggota kelompok kami. Baik, di sini saya akan menjelaskan apa sih itu logaritma. Logaritma adalah suatu inverse atau kebalikan dari pemangkatan atau eksponen yang digunakan untuk menentukan besar pangkat dari suatu bilangan pokok. Jadi intinya, dengan mempelajari logaritma, kita bisa mencari besar pangkat dari suatu bilangan yang diketahui hasil pangkatnya. Kemudian di sini ada bentuk umum dari logaritma. Jika A pangkat N sama dengan X, maka A log X sama dengan N. Dengan keterangan, A merupakan bilangan pokok atau basis dengan syarat A lebih besar daripada 0 dan A tidak sama dengan 1. Kemudian, X merupakan bilangan yang dicari nilai logaritmanya atau disebut dengan numerus dengan syarat X lebih besar daripada 0. Kemudian yang terakhir ada N. N merupakan besar pangkat atau nilai logaritma. Kemudian di sini saya juga akan menjelaskan tentang sifat-sifat dari logaritma. Di sini terdapat 7 sifat. Yang pertama, logaritma dasar. Sifat logaritma dasar adalah sebuah hubungan yang dipangkatkan dengan 1, maka hasilnya akan tetap sama. Misalnya, angka 1 pangkat 1, maka jawabannya adalah 1. Yang kedua, logaritma koefisien. Sifat logaritma koefisien adalah logaritma yang memiliki pangkat. Jadinya, pangkat dari basis itu menjadi koefisien logaritma tersebut. Yang ketiga, logaritma berbanding terbalik. Sifat logaritma berbanding terbalik adalah sifat yang memiliki prasyarat. Logaritma tersebut jadi berbanding terbalik antara basis dan numerusnya. Yang keempat, penjumlahan dan pengurangan logaritma. Sifat logaritma penjumlahan dan pengurangan adalah logaritma yang dapat dijumlahkan dengan logaritma lain, asalkan mempunyai basis yang sama. Yang kelima, perkalian dan pembagian logaritma. Sifat perkalian dan pembagian logaritma adalah dua logaritma yang telah disederhanakan, sebab kedua logaritmanya memiliki numerus yang sama. Yang keenam, perpangkatan logaritma. Sifat perpangkatan logaritma adalah bilangan yang dipangkatkan dengan logaritma basis sama dan hasilnya berupa logaritma itu sendiri. Dan yang terakhir, logaritma numerus terbalik. Sifat logaritma numerus terbalik adalah logaritma yang memiliki nilai sama dengan logaritma lain. Hal ini dapat terjadi apabila numerusnya dengan pecahan terbalik. Apa itu eksponen? Eksponen merupakan bentuk perkalian suatu bilangan dengan dirinya sendiri secara berulang-ulang. Eksponen biasa dituliskan sebagai EXP dalam kurung X atau E pangkat X. Bentuk umum dari eksponen adalah A pangkat N, yaitu A dikali A dikali A dikali A sebanyak N kali. Untuk sifat-sifat eksponen, yang pertama, turunan dari fungsi eksponen adalah fungsi itu sendiri. Yang kedua, A pangkat X sama dengan E pangkat X ln A merupakan fungsi eksponen berbasis A. Aplikasi dalam bidang farmasi. Aplikasi logaritma dalam bidang kefarmasian dapat digunakan untuk menghitung pH pada suatu larutan, membuat larutan datar, memperkirakan waktu kadaluarsa dan waktu paruh obat, memperkirakan konsentrasi obat dalam tubuh, serta menormalkan distribusi data. Sedangkan untuk eksponen dalam bidang kefarmasian digunakan untuk menghitung order reaksi dari suatu larutan. Saya akan menjelaskan contoh soal 2 atau soal logaritma. Berapakah pH larutan akhir apabila 50 ml larutan amonia 1M dicampur dengan 40 ml larutan amonium klorida 1M? Dianggap tidak terjadi kontraksi volume ketika keduanya dicampur. Diketahui bahwa pK amonia adalah 9,25. Soal ini dapat dikerjakan menggunakan persamaan Henderson-Hasselbalch, yaitu persamaan buffer. Pertama, amonium klorida adalah garam dalam persamaan ini, dan amonia adalah asam. Langkah pertama, kita tentukan molaritas saat kedua larutan tersebut dicampur. Hasil akhir dari volume kedua larutan tersebut ketika dicampur adalah 90 ml. Pertama, untuk amonia, kita menggunakan rumus pengenceran. M1V1 sama dengan M2V2.
Jadi 1 kali 50 sama dengan M2 kali 90. M2 adalah 0,56 M. Jadi molaritas dari amonia adalah 0,56. Lalu amonium klorida menggunakan rumus pengenceran juga. Jadi 1 kali 40 sama dengan M2 kali 90. Jadi molaritas dari amonium klorida adalah 0,44 M. Lalu langkah kedua dan langkah terakhir, kita menggunakan persamaan Henderson-Hasselbalch, yaitu pH sama dengan pKa tambah log garam per asam. pKa diketahui di soal adalah 9,25. Dan molaritas garam dan asam sudah kita cari tadi. Jadi, kita masukkan pH sama dengan 9,25 ditambah log 0,44 per 0,56. Kita kerjakan yang bagian log ya, jadi hasilkan minus 0,104. Jadi hasil pH akhirnya adalah 9,15. Sekian penjelasan dari kami, terima kasih.